Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali dikasih kesempatan oleh Engkau untuk mendengar dan mengerti firman dan juga kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk kami pertama-tama, dan juga kami boleh menyalurkan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom, selamat malam. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang teologi konservatif. Ya, saya akan mulai dari definisi ya. Jadi konservatif itu apa? Konservatif itu adalah istilah umum yang dipakai untuk menunjuk pada seseorang atau suatu organisasi yang menentang kekristenan liberal dan berpegang pada doktrin historik dari iman Kristen. Penggunaan istilah konservatisme ini mencirikan adanya penolakan terhadap pandangan liberal yang menyimpang baik secara objektif, ilmiah, atau rasional dalam beberapa segi yang berarti. Dan istilah ini, seseorang yang berpemahaman konservatif bermaksud meneruskan doktrin-doktrin dan disiplin-disiplin dari sejarah kekristenan yang utuh dan tidak berkurang. Jadi ini adalah definisi dari konservatif yang akan kita bahas. Dan di dalam paham konservatif sendiri itu ada beberapa pahaman di beberapa kalangan, seperti di kalangan Protestan, di kalangan Anglo-Katolik, Anglikan, dan Katolik Roma. Jadi ada beberapa paham konservatif di kalangan-kalangan tersebut. Tetapi pada malam hari ini saya hanya akan membahas paham konservatif yang ada di Protestan. Jadi kita tidak bahas yang lain, hanya yang di Protestan. Nah, latar belakang munculnya teologi konservatif ini. Pertama itu adalah liberalisme. Seperti yang sudah kita sama-sama pelajari di awal bulan September tentang teologi liberalisme. Jadi latar belakang munculnya teologi konservatif ini karena munculnya liberalisme pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Jadi ini menempatkan, di mana liberalisme ini menempatkan penalaran manusia dan penemuan-penemuan ilmiah pada tempat utama. Segala sesuatu yang tidak sepakat dengan penalaran dan ilmu pengetahuan harus ditolak. Akibatnya, doktrin historik dari iman Kristen ditolak. Kemudian karena adanya mujizat dan supranatural, maka inkarnasi Kristus, kebangkitan tubuh Kristus dan semacamnya itu dianggap sesuatu yang tidak masuk akal dalam penalaran manusia. Jadi ini adalah singkat yang sudah kita sama-sama pelajari tentang liberalisme. Jadi pada saat itu muncul liberalisme. Lalu apa yang terjadi saat itu? Jadi terjadi saat itu adalah pada zaman itu kaum reformatoris secara umum dikenal sebagai Protestan atau kaum Injili pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Injili Protestan ini yang adalah kaum reformatoris itu mengalami degradasi dalam pelayanan, mengalami penurunan dalam pengalaman dan kepercayaannya karena masuknya ajaran modernisme dan rasionalisme pada saat itu. Nah, beberapa dari mereka akhirnya meninggalkan kesetiaan pada otoritas Alkitab bagi iman dan praktik Kristen, bahkan meninggalkan 5 sola dalam reformasi. Itu adalah yang terjadi pada saat itu. Nah, teologi konservatif atau teologi Injili konservatif ini adalah orang-orang yang setia pada kebenaran Injil, membela ajaran Injil dan memberitakan Injil. Hal ini untuk membedakan dengan beberapa orang yang mengaku diri Injili tanpa berteologi Injili, seperti Schleiermacher, Karl Paul Tillich, dan kawan-kawan, dan lain-lainnya, seperti yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, di mana mereka tidak memegang lagi prinsip-prinsip utama gerakan reformasi. Maka inilah untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang mengaku diri Injili, tapi ternyata mereka tidak berteologi seperti Injili atau yang reformasi awal-awal itu, karena terbawa arus modernisme dan rasionalisme. Nah, teologi konservatif atau Injili konservatif, di dalam buku Menjadi Protestan Injili, karya Patogar, di sana tertulis seperti ini. Injili itu adalah suatu gerakan atau nama kelompok Kristen yang bersifat interdenominasional
yang sudah umum sejak abad 20. Injili digunakan untuk menjelaskan suatu gerakan internasional yang berkomitmen pada ajaran-ajaran Protestan secara historis. Jadi dalam hal ini yang dimaksud kaum Injili adalah pewaris reformasi yang masih mempertahankan otoritas Alkitab dan Kristus secara konservatif. Ini untuk membedakan dengan golongan Protestan yang sudah tidak berasas pada otoritas Alkitab. Nah, golongan Protestan yang demikian sebenarnya tidak dapat dikatakan lagi sebagai pewaris reformasi. Sebab prinsip lima sola reformasi secara terang-terangan atau tersembunyi, disadari atau tidak, telah ditinggalkan, ditentang, bahkan dibuang oleh kaum Protestan kemudian yang kita kenal dengan liberal. Nah, reformasi. Jadi reformasi yang ada dalam tubuh Protestanisme itu akhirnya bercabang menjadi dua, yaitu bersifat konservatif dan liberal. Artinya, secara konkret, khususnya pasca pencerahan, atau di mana ilmu pengetahuan itu muncul, abad modernisme mulai masuk, pemikiran-pemikiran rasional mulai masuk, dan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan itu, kaum reformasi akhirnya berjalan dalam dua jalur khusus yang berseberangan, yaitu disebut sisi kanan yang konservatif dan sisi kiri yang liberal. Secara politis ini yang konservatif sisi kanan ini disebut sebagai kaum Injili, dan sisi kiri yang liberal ini disebut sebagai kaum oikumene. Ini kalau misalnya dilihat dari secara politis. Nah, Profesor Stanley Heath, salah satu pelopor mula-mula gerakan Injili di Indonesia, menilai bahwa kaum Injili sekarang itu adalah sebagai pewaris reformasi yang ortodoks, serta menekankan keselamatan hanya berdasarkan Injil dan bukan pada gereja yang dianggap sebagai penyalur resmi keselamatan. Pendapat ini menekankan pentingnya prinsip kelahiran baru bagi keturunan agama Kristen dalam gereja-gereja, sesuai dengan Injil Yohanes pasal 3. Ini adalah salah satu ciri khas gerakan Injili, yaitu kebangunan rohani dalam penginjilan ulang untuk menantang orang menerima Kristus secara pribadi, termaksud di dalam warga gereja. Jadi pelopor Injili mula-mula di Indonesia, Profesor Heath mengatakan hal ini. Mari kita lihat. Jadi sebenarnya perpecahan dalam tubuh gereja itu sudah beberapa kali terjadi. Pertama, kita tahu itu ada gereja barat dan gereja timur. Lalu masuk ke Ortodoks Yunani dan Katolik Roma. Kemudian di Katolik Roma dan Reformasi. Nah, gerakan reformasi juga mengalami pasang surut yang ditandai dengan pemisahan mulai dari tingkat gerakan sampai tingkat denominasi dan jemaat. Gerakan reformasi Protestan terbelah dua secara intelektual, yaitu liberal dan konservatif. Nah, selanjutnya berkembang ke dalam ide gerakan oikumenisme dan evangelikalisme pada skala global dan menghasilkan adanya kaum Protestan yang tidak beragenda reformasi lagi. Jadi dari paham ini kita sama-sama tahu ya, yang disebut Protestan itu ternyata terbagi lagi menjadi dua. Ada yang memiliki paham konservatif, yaitu memegang prinsip reformasi, memegang prinsip-prinsip nilai-nilai reformasi yang awal, tapi ada paham liberal, itu yang sudah meninggalkan dan seperti yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu ya, dan sudah mulai memasukkan logika manusia di dalam pemahaman iman Kristen. Mari kita lihat ciri khas teologi konservatif. Pertama adalah keteguhan pada doktrin ineransi dan pengilhaman Alkitab. Teologi konservatif itu memegang teguh kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab itu pasti benar dan tidak mungkin salah, diilhamkan oleh Allah. Kemudian keunikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah dan manusia sejati. Di mana kita tahu pemikiran-pemikiran liberal mereka mengatakan hal yang berseberangan, yang meragukan ketuhanan Kristus. Kemudian Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Lalu keempat, mengemban mandat ilahi berganda, pembaharuan spiritual dan pembangunan kultural. Orang yang mengalami pengalaman pertobatan atau kelahiran kembali. Orang yang tunduk pada otoritas Alkitab sebagai firman yang diilhamkan Allah dan memberitakan imannya, yaitu adalah penginjilan.
Mari kita lihat paham teologi konservatif. Pertama, itu berbicara mengenai misi Allah. Allah telah memanggil keluar umat kepunyaannya dari dunia dan mengutus kembali umatnya ke dalam dunia, menjadi pelayan dan saksinya untuk memperluas kerajaannya, membangun tubuh Kristus dan memuliakan namanya. Pemahaman bahwa walaupun umat percaya dilahirkan dengan tubuh duniawi, Injil tetap merupakan harta yang berharga terhadap tugas untuk membuat harta tersebut diketahui orang dalam kekuatan Roh Kudus. Kemudian berikutnya adalah otoritas Alkitab yang adalah firman Allah. Inspirasi ilahi, kebenaran penuh dan otoritas dari perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab secara keseluruhan adalah satu-satunya firman Tuhan tertulis, tanpa kesalahan apapun dalam pernyataannya dan satu-satunya pedoman iman dan perilaku yang tak pernah salah. Kuasa dari firman Tuhan untuk memenuhi misi keselamatannya. Kemudian, pesan Alkitab itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Penyingkapan Tuhan melalui Yesus dan Alkitab tak terubahkan. Melalui Alkitab, Roh Kudus tetap berbicara hingga hari ini. Kemudian Roh Kudus memberikan pencerahan dalam pikiran orang percaya pada setiap budaya untuk menangkap kebenaran Alkitab secara langsung melalui mata mereka sendiri dan kemudian menyingkapkan beragam hikmat Tuhan kepada seluruh gereja. Jadi ini adalah otoritas Alkitab yang adalah firman Allah. Kemudian, paham tentang manusia. Manusia adalah berdosa sejak kejatuhan Adam, dosa warisan. Manusia telah jatuh dari kebenaran asalnya dan terpisah dari Allah. Oleh karena itu, tanpa anugerah penebusan Allah, manusia terhilang tanpa arah. Dosa sebagai ketidakmampuan berbuat baik di hadapan Allah. Kemudian, kristologi. Kelahiran Yesus dari anak darah Maria itu adalah suatu peristiwa supranatural oleh Roh Kudus atau pekerjaan intervensi Allah di luar kebiasaan umum. Secara singkat ditegaskan adanya peran mujizat dalam inkarnasi Kristus. Ini mereka nyatakan untuk menentang ajaran liberalisme yang mereka tidak percaya dengan mujizat, mereka tidak percaya dengan peristiwa supranatural di dalam Yesus Kristus itu. Kemudian, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang memberikan dirinya sendiri sebagai satu-satunya tebusan bagi orang berdosa. Ia adalah satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus Kristus telah ditinggikan di atas segala nama, dan kita menantikan hari di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini ketika mereka berbicara mengenai Kristus. Kemudian mengenai keselamatan. Dengan konsep yang sama bahwa manusia dibenarkan oleh iman saja. Pernyataan khusus Allah di dalam penembusan darah Kristus. Hasilnya adalah kelahiran kembali secara supranatural dari atas. Dan tanpa Kristus, manusia akan binasa di dalam dosa-dosanya. Kemudian ketika berbicara mengenai Allah Roh Kudus dan karyanya, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Mereka percaya akan hal itu. Kemudian Bapa mengirimkan rohnya untuk menjadi atas anaknya. Dan tanpa kesaksian Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pengakuan dosa, iman kepada Kristus, kelahiran baru, dan pertumbuhan orang Kristen adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan hanya moralitas manusia belaka, bukan hanya usaha baik manusia, tapi itu ada peran dari Roh Kudus. Kemudian, lebih jauh dari itu, Roh Kudus adalah sebuah roh misi. Karena itu penginjilan seharusnya muncul secara spontan dari sebuah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita masih ingat ya, pembahasan tentang teologi liberal, di mana orang-orang pemahaman liberal itu mengatakan bahwa penginjilan itu tidak harus dilakukan gitu. Dan dengan berbuat baik, menolong orang itu kita menjadi saksi Kristus. Tetapi kita harus menyatakan itu. Di paham konservatif memegang bahwa Injil itu harus disampaikan, harus muncul karena gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Kemudian penginjilan dunia akan menjadi sebuah kemungkinan yang nyata bila Roh Kudus memperbarui gereja dalam kebenaran, hikmat, iman, kekudusan, kasih, dan kuasa. Jadi ini berbicara mengenai kuasa Roh Kudus, di mana Roh Kudus berperan dalam gereja, dalam persatuan orang-orang
percaya untuk memberitakan Injil dan untuk menjadi berkat di dalam dunia. Kemudian penginjilan. Setelah itu natur penginjilan. Menginjili itu adalah menyebarkan kabar baik tentang karya Yesus Kristus dalam dunia yang telah mati karena dosa-dosa kita dan telah bangkit dari kematian sesuai dengan Alkitab dan sebagai Tuhan yang berdaulat. Penginjilan sendiri adalah proklamasi tentang Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, dengan suatu pandangan untuk mengajak orang datang kepadanya secara pribadi, karena itu diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi penginjilan itu adalah sebuah pemahaman bahwa memproklamasikan Kristus, menyebutkan tentang karya Kristus, pengorbanan Kristus yang dia kerjakan, dan dia itu adalah sebagai juru selamat untuk manusia, dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus tetap memanggil semua pengikutnya untuk menyangkali diri, memikul salib, dan bergabung dalam komunitas barunya, setelah mengalami pembaruan, setelah mengalami lahir baru di dalam Kristus itu. Dan hasil dari penginjilan itu termasuk ketaatan pada Kristus, bergabung dalam gereja, dan pelayanan dengan penuh tanggung jawab di dunia. Nah, ini adalah natur penginjilan yang dipercaya, yang dipegang oleh pemahaman konservatif. Kemudian, ketika berbicara mengenai gereja dan penginjilan, kita itu harus membantu dan mendorong jemaat atau gereja-gereja terisolir untuk menembus kelompok masyarakat non-Kristen. Jadi paham konservatif ini memiliki pemahaman bahwa gereja itu harus juga menyentuh orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, orang-orang yang masyarakat non-Kristen. Dan gereja harus mendorong jemaat, bahkan gereja-gereja yang terisolir dengan tidak mau memberitakan Injil, gereja yang sejati itu harus mendorong jemaat dan juga mendorong gereja-gereja yang terisolir untuk menembus kelompok masyarakat non-Kristen, yaitu dengan memberitakan Injil. Kemudian dalam misi gereja untuk melayani dengan pengorbanan penginjilan adalah yang utama. Dengan pengorbanan penginjilan yang utama. Penginjilan dunia membutuhkan kesatuan gereja untuk membawa Injil seutuhnya kepada seantero dunia. Jadi paham konservatif atau paham konservatif ini memiliki pemahaman bahwa penginjilan ke seluruh dunia, penginjilan bisa sampai di pelosok-pelosok dunia, itu butuh gereja yang bermisi, butuh gereja yang bersatu, kesatuan gereja untuk membawa Injil itu. Bukan berdiri sendiri, tetapi kesatuan yang terdorong oleh dorongan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia. Gereja adalah pusat misi Tuhan dan tugasnya adalah penyebaran Injil, memberitakan tentang Kristus. Kemudian gereja lebih sebagai komunitas umat Tuhan daripada sebuah lembaga dan tidak boleh diidentifikasikan dengan budaya tertentu, sistem sosial, dan politik atau ideologi manusia. Jadi di sini mau mengatakan bahwa gereja itu bukan gereja, kalau kita ingat gereja yang dimaksudnya adalah gereja yang sejati, itu adalah gereja yang tak terlihat, yaitu komunitas umat Tuhan. Jadi gereja itu bukan hanya berbicara mengenai lembaga atau organisasi, atau masuk dalam budaya tertentu, sistem sosial, politik, atau ideologi manusia saja. Tapi gereja itu adalah sebagai komunitas umat Tuhan, komunitas orang percaya. Memang benar, ketika komunitas orang percaya itu berkumpul, maka bisa terbentuk gereja yang ada, gereja sebagai gedung gitu, gereja dalam sebuah organisasi. Tetapi gereja organisasi itu bukanlah hal yang utama gitu, bukanlah hal yang terlalu untuk difokuskan secara berfokuskan sampai meninggalkan gereja yang tidak nampak itu, gereja yang sebagai tubuh Kristus itu, komunitas umat Tuhan itu. Jadi ketika berbicara mengenai gereja, kaum konservatif tidak hanya berbicara mengenai organisasi atau lembaga atau hal-hal yang nampak gitu, tapi lebih ke arah komunitas, sebagai komunitas umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, orang-orang percaya di dalam Kristus. Dan tugasnya adalah menginjili. Maka itu kenapa orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang Kristen, itu harus menginjili. Karena mereka itu, kita ini adalah komunitas umat Tuhan
yang adalah gereja yang sejati itu, gereja yang tidak nampak itu, gereja yang Tuhan katakan itu. Nah, kemudian akhir zaman, kedatangan Kristus kembali. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali secara pribadi dan nyata dalam kuasa dan kemuliaan untuk menyempurnakan penyelamatan dan penghakimannya. Dan kedatangannya akan menutup sejarah dunia. Jadi Kristus bukan hanya datang begitu saja, tetapi dia datang dengan sempurna di dalam tubuh kemuliaannya itu. Dia akan datang secara pribadi untuk menyempurnakan karya penyelamatan dan penghakiman. Kemudian janji kedatangan Kristus itu yang menjadi sebuah dorongan pada penginjilan. Jadi karena mereka memegang janji bahwa Kristus akan datang kembali, itulah yang menjadi dorongan kuat untuk melakukan penginjilan. Mengapa orang-orang paham konservatif ini mereka ingin melakukan penginjilan? Karena mereka percaya bahwa Yesus akan datang dengan janji itu. Kemudian masa di antara kenaikan Yesus dan kedatangannya kembali harus diisi dengan misi anak-anak Tuhan, yang tadi itu, penginjilan. Dan pada masa ini, Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul mendahului antikristus. Jadi ini adalah pemahaman tentang doktrin akhir zaman di dalam paham konservatif. Nah, pada pertengahan abad 20-an, sekitar tahun 70-an, itu ada muncul The Lausanne Movement. Lausanne Movement ini adalah dicetuskan Kongres Lausanne Movement, di mana ini adalah karena munculnya paham liberal. Dan Lausanne Movement ini muncul untuk memaparkan, untuk memberitahukan tentang paham Injil yang benar, untuk tidak terpengaruh dengan liberalisme. Dan ini adalah gerakan Injili yang ada waktu itu di Amerika, digerakkan oleh John Stott dan juga Billy Graham saat itu. Jadi sederhananya di dalam Lausanne Movement ini ingin memproklamirkan tentang teologi yang konservatif, yaitu percaya bahwa Allah itu ada, Kristus itu adalah Allah, Alkitab itu adalah firman Allah, gereja itu orang percaya, dan kesatuan gereja itu bicara mengenai gereja yang tidak terlihat. Jadi ada banyak sekali ikrar yang disampaikan oleh The Lausanne Movement ini pada tahun pada tahun 70-an kira-kira. Nah, kongres ini muncul karena adanya paham liberal yang mengatakan bahwa Allah itu belum tentu Allah di Alkitab, Yesus Kristus itu belum tentu Tuhan, Alkitab itu buku biasa. Ketika Roh Kudus bekerja di hati orang baru menjadi firman Allah. Gereja itu komunitasnya, dan kesatuan gereja itu berbicara mengenai kesatuan gereja secara komunitas. Karena paham-paham itu muncul, akhirnya The Lausanne Movement membuat kongres yang memaparkan tentang kebenaran apa sih yang ada sebenarnya, yang sudah melenceng pada saat liberalisme itu muncul. Dan ada di salah satu ikrarnya mereka membahas tentang tanggung jawab sosial orang Kristen. Karena ketika berbicara soal pada saat itu liberalisme dan juga moralitas dan modernisme muncul saat itu, banyak yang akhirnya menyalahgunakan tentang tanggung jawab sosial orang Kristen. Akhirnya mereka membahas tentang tanggung jawab sosial orang Kristen. Nah, di sini tertulis seperti ini. Tanggung jawab sosial orang Kristen adalah membagikan perhatiannya pada keadilan dan pendamaian kepada seluruh manusia serta pembebasan pria dan wanita dari segala bentuk penekanan. Karena pria dan wanita diciptakan menurut citra Tuhan, setiap manusia dengan tidak memandang ras, agama, warna, budaya, kelas sosial, jenis kelamin, atau usia memiliki martabat intrinsik, dan karena itu mereka harus dihormati dan dilayani, bukan dieksploitasi. Ini ketika mereka membahas tentang tanggung jawab sosial orang Kristen. Kemudian selanjutnya, pernyataannya adalah gini, penginjilan dan keterlibatan sosial politik adalah bagian dari tugas orang-orang Kristen, dengan paham bahwa, pertama, pendamaian dengan orang lain bukanlah pendamaian dengan Tuhan. Pembebasan politik bukanlah keselamatan. Kegiatan sosial bukanlah penginjilan. Ketika manusia menerima Yesus, mereka lahir baru ke dalam kerajaan Tuhan, berkewajiban untuk menyebarkan kebenarannya di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Keselamatan yang kita terima seharusnya mengubah pribadi
dan tanggung jawab sosial kita secara utuh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika berbicara mengenai isu-isu sosial gitu, mereka juga memaparkan bahwa orang Kristen juga harus bersosial, tetapi dengan pemahaman kegiatan sosial itu bukanlah penginjilan. Kemudian pembebasan politik dalam paham yang benar tuh, kebebasan politik itu tidak ada hubungannya dengan bukanlah keselamatan. Jadi mereka mengikrarkan hal itu, mendeklarasikan ketika membahas tentang tanggung jawab sosial sebagai seorang Kristen. Tapi mereka menekankan bahwa orang Kristen juga harus terlibat dalam kegiatan sosial politik, tapi dengan pemahaman-pemahaman yang betul, dengan pemahaman-pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman yang melenceng, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan mereka mengutip dari Ibrani, dari Yakobus, di mana mereka mengatakan bahwa iman yang kita punya itu harus kita lakukan gitu, maksudnya kita tunjukkan, kita menyebarkan kebenarannya, kita menyebarkan Injil, tetapi di dalam lingkungan sosial di tengah-tengah dunia, peran orang Kristen juga ada di dalamnya. Jadi ini adalah tanggung jawab sosial orang Kristen yang dideklarasikan oleh The Lausanne Movement ini. Nah, mari kita lihat gerakan Injili konservatif secara garis besarnya. Jadi pertama itu adalah gerakan kesatuan gereja. Kesatuan ini berdasarkan tubuh Kristus, yaitu gereja yang tidak terlihat. Kemudian gerakan teologi Protestan berdasarkan tradisi reformatoris dan berfokus pada doktrin yang menyatakan kesesatan, termasuk bidat, liberalisme, dan sekularisme teologis. Kemudian gerakan misioner, itu pemberitaan Injil, pertobatan ke seluruh dunia dalam misi amanat agung. Perhatian pertumbuhan gereja sebagai buah dari pertobatan Injil sejati. Kemudian gerakan kebangunan rohani, yaitu revival, adalah ciri khas Injili yang membangkitkan iman melalui firman dan roh yang akan melawan segala kesesatan dan penyimpangan pengajaran. Gerakan keprihatinan sosial, gerakan yang memperhatikan situasi sosial di mana gereja berada, tetapi tidak berubah menjadi gerakan sosial keagamaan semata. Tugas penginjilan tidak sama dengan sosial, tetapi itu juga merupakan adalah mandat Allah. Gerakan intelektual. Jadi sekolah tinggi teologi adalah tempat benih iman untuk mempersiapkan pengembala rohani dan pengkhotbah firman di gereja. Menyiapkan pelayan gereja, bukan hanya profesional gereja. Kesarjanaan Injili bukan soal intelektual, tetapi ketundukan akan Injil Kristus. Nah, ini sering menjadi beberapa perdebatan atau dalam diskusi-diskusi dengan teologi sekolah tinggi teologi yang punya paham liberal ya. Jadi di paham konservatif itu ketika seorang masuk seminari untuk untuk studi, itu adalah untuk mempersiapkan seorang gembala rohani gitu dan pengkhotbah firman di gereja, bukan hanya sekedar profesional. Jadi beberapa paham di paham liberal, mereka menganggap bahwa orang-orang yang sekolah teologi itu bisa menjadi seorang yang yang untuk profesional, untuk sebagai sebagai jabatan gerejawi. Tapi konservatif ingin menekankan bahwa kesarjanaan Injil itu bukan soal intelektual saja. Memang intelektual itu penting, tetapi ketundukan akan Injil Kristus, ketundukan kepada firman Tuhan itu, ketundukan ke panggilan yang untuk yang tadi itu untuk memberitakan Injil, untuk menjadi rekan sekerja Kristus, untuk menjadi seorang pengembala rohani di tempat di mana Tuhan tempatkan, bukan hanya sekedar intelektual biasa atau bahkan profesional gereja. Maka seringkali mungkin kita temui ya beberapa hamba-hamba Tuhan atau beberapa orang yang mungkin kita temui yang hanya intelektual saja gitu. Jadi dulu sebelum saya masuk teologi, saya berpikir orang-orang teologi itu ya orang-orang yang orang-orang yang akan memberitakan Injil gitu. Tapi ketika saya masuk ternyata ada banyak hal gitu. Ternyata orang yang masuk teologi itu belum tentu dia punya paham yang baik gitu. Belum tentu dia
memiliki ketundukan kepada Injil Kristus. Bisa aja hanya intelektual, bisa aja itu hanya profesional gereja. Maka itu seorang paham konservatif itu tetap memegang prinsip bahwa seorang intelektual itu adalah intelektual dalam teologi itu adalah orang yang benar-benar memiliki tunduk akan Injil Kristus. Jadi inilah yang bisa kita ketahui dari teologi konservatif ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan ya dari pemahaman tentang konservatif ini adalah Allah turut bekerja dalam sejarah kekristenan gitu. Diterpa oleh berbagai pengajaran sesat dan menyimpang, tetapi otoritas dan kebenaran Alkitab serta segala kebenaran di dalamnya tetap ditegakkan dalam segala situasi, sejak zaman para rasul, reformasi, bahkan sampai abad modernisme dan sampai saat ini. Jadi ketika kita ketahui tentang teologi kontemporer ini ya, tentang ternyata setelah reformasi nggak hanya berhenti sampai di situ. Gereja dan juga kebenaran firman Tuhan, apa yang kita paham tentang apa yang sudah diperjuangkan di masa reformasi itu, ternyata masih tetap diterpa oleh zaman gitu, oleh zaman modernisme, postmodernisme, bahkan sekarang di zaman yang sudah digital ini. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam sejarah. Allah tetap ada gitu, dan kebenaran itu selalu ditegakkan. Kebenaran itu akan selalu terungkap di segala zaman, di dalam setiap fase-fase tantangan zaman yang ada. Jadi ini adalah kesimpulan yang bisa saya berikan, dan ini beberapa buku yang menjadi bacaan saya. Ada The Moody Handbook of Theology, New Dictionary of Theology, terus menjadi Protestan Injili, dan The Lausanne Movement ini. Ya, demikian tambahan di Muse dan yang lainnya. Atau ada pertanyaan? Mau tanya, Chantal. Oh iya. Kalau melihat dari pemaparan tadi, konservatif bagus dong ya, Chantal ya. Iya. Nah, sebelumnya kita ada belajar tentang teologi ya, teologi reform kan. Iya. Nah, kalau teologi konservatif ini apakah dasarnya juga dari reform juga gitu ya? Kalau saya lihat kan pandangan-pandangannya kan bagus gitu. Artinya mirip-mirip gitu loh. Ini gimana? Iya. Yang seperti yang tadi Membedakan. itu kok. Iya, jadi itu memang lahir dari reformasi. Jadi kan pada saat reformasi itu kan berkembang tuh, zaman berkembang, lalu muncullah orang reformatoris itu kan disebut Protestan. Nah, Protestan itu berkembang kok. Jadi ketika kita belajar kemarin beberapa waktu yang lalu, liberalisme dan neo-ortodoks itu muncul. Nah, itu mereka orang-orang Protestan, tetapi mereka Protestan yang melenceng gitu. Melenceng dari reformasi. Makanya tadi di penjelasan saya Protestan itu ada terbagi dua, liberal dan konservatif. Nah, jadi konservatif ini adalah orang-orang yang mempertahankan reformasi karena yang sudah tergoncang oleh liberalisme itu. Jadi pada abad 20 yang waktu awal yang Musa sudah jelaskan itu kan liberal tuh menggoncang sekali di Amerika gitu, paham-paham itu. Nah, orang-orang Protestan yang punya paham yang masih benar, masih memegang reformasi, ini mereka hadir gitu. Mereka hadir dengan ciri yang disebut konservatif. Jadi perkembangannya seperti itu sih kok. Karena saya kalau kita berbicara tentang teologi reform itu kan pasti merujuk ke entah itu Martin Luther atau Calvin gitu ya. Nah, ya. Kalau umpamanya teologi karismatik itu atau apa yang Arminian itu kan ada istilahnya ada tokoh yang menjadi yang mempengaruhi pandangan itu gitu kan. Nah, saya berpikir teologi konservatif ini mungkin ada pegang pandangan lain begitu. Tapi kalau dilihat tadi ini
ya seperti contoh sampaikan, ternyata itu eh, dari pandangan reform juga itu ya, yang Iya ya yang masih. yang ingin Iya. mengembalikan yang Protestan yang dua macam tadi itu, mengembalikan ke arah Ya, yang benar gitu ya. iya ya masih mempertahankan Oh, eh, nilai-nilai eh, reformasi. reformasi. Berarti mungkin kalimatnya mungkin gerakan konservatif kali yang cocok ya. Kalau teologi Gerakan kan, Injili sih. kalau 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 kita kan memegang asas-asas reform gitu kan, pasti teologi reform begitu kan. Karena kita berpegangan pada tokoh, umpamanya Calvin begitu kan. Nah, kalau teologi konservatif lebih ke arah gerakan begitu ya. Kan enggak, masa ada pandangan teologi konservatif ya? Begitu. Maksudnya supaya tidak membingungkan gitu nah. Konservatif ini kan untuk mengembalikan aja kan orang-orang yang di awalnya reform yang sudah mulai 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 menyimpang lagi gitu kan. Makanya muncul gerakan konservatif ini ya. Konservatif sebenarnya konservatif Injili sih kalau disebut gerakannya tuh gerakan Injili. Gerakan Injili ya. Tapi Iya, tetap dia menganut asas reform gitu ya. iya yang mempertahankan Oh, nilai-nilai reform itu. iya iya iya. Iya. Atau ada tambahan mungkin Musa Iya, atau gimana? iya memang di buku-buku literatur memang dicatat konservatif itu sebagai salah satu bagian dari teologi ya, jadi bukan sekedar gerakan. Tetapi eh, agak menarik karena konservatif ini tidak sekedar mempertahankan reform, karena reform sebenarnya tidak perlu dipertahankan, tetap reform gitu ya. Tulisan John Stott itu agak sedikit berbeda mengenai konservatif, yaitu tidak hanya menyoroti konservatif dalam hal teologi. Jadi aliran konservatif ini ya intinya itu mempertahankan tradisi yang lama dan menolak perubahan-perubahan yang baru. Ya, kalau selama yang dipertahankan tradisi lama itu tradisi Alkitabiahnya itu bagus. Tetapi kan bergereja itu tidak sekedar bicara Alkitab kan, bergereja kan bicara tradisi juga. Contoh ibadahnya mau pakai lagu apa, pakai musik apa, gedung gerejanya mau model apa gitu ya, bukunya buku apa yang dipakai nyanyi, itu kan tradisi ya. Nah, konservatif ini dalam hal ini mereka itu menolak semua perubahan yang baru. Pokoknya yang lama ya itu sudah, jangan 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 diganti-ganti begitu loh, kira-kira begitu ya. Kalau mau ngomong tuh ya kuno lah gitu, mempertahankan yang kuno. Ya memang apakah semua semua yang konservatif ini jelek? Tidak ya. Karena kalau yang bicara yang dipertahankan itu adalah yang bicara yang biblikalnya, bicara doktrin-doktrin yang rasuli, itu harus gitu ya. Tetapi masalah dalam konservatif ini kan bukan hanya masalah teologi, tapi juga masalah tradisi. Mereka juga menentang segala perubahan-perubahan. Suatu terobosan ditentang karena mereka mau mempertahankan tradisi yang lama, termasuk dalam gereja. Ini tulisan John Stott yang mungkin sedikit melebar, bukan hanya bicara tradisi. Kalau konservatif, bicara hal-hal yang memang menolak semua yang baru. Nah, John Stott itu kemudian membandingkan konservatif dengan radikal. Kita jangan mengerti seperti perang gitu ya, radikal tidak. Tapi radikal ini ada semacam apa ya, semacam aliran yang apa ya, kalau konservatif kan menolak yang baru, ini menolak yang lama, maunya semua baru semua, ikutin zaman semua gitu, terobos semua, gantiin semua, kira-kira begitu. Nah, di dalam hal ini radikal bagus nggak? Bagus untuk sesuatu yang tidak prinsip, tetapi bahaya untuk menerobos dan menggantikan yang prinsip. Nah, sehingga di dalam tulisannya John Stott mengatakan gereja tidak boleh terjebak di salah satu, radikal atau konservatif. Tidak boleh. Gereja harus melangkahkan kakinya di dua tempat itu. Gereja pada waktu yang sama itu harus konservatif, tapi pada waktu yang sama harus radikal. Harus konservatif dalam hal apa? Dalam hal doktrin rasuli, dalam hal kebenaran Alkitab yang mutlak itu harus konservatif, tidak boleh berubah dari zaman ke zaman, tapi harus radikal di dalam hal yang tidak prinsip. Contohnya dalam tradisi gereja, harus radikal, berani menerobos, berani meninggalkan yang lama yang tidak prinsip.
Kemudian John Stott itu memberikan contoh Yesus. Yesus itu konservatif atau radikal? Yesus itu dua-duanya. Dia konservatif, dia radikal. Konservatifnya dilihat dari mana? Yaitu ketika dia mengatakan, aku datang bukan menghapuskan hukum Taurat, melainkan aku menggenapinya. Tidak ada satu iota pun akan hilang sebelum semuanya, artinya tidak ada satu iota pun yang hilang. Kira-kira itu menandakan konservatifnya Yesus terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan. Dia pegang. Tetapi dia juga radikal di dalam dia mengubah atau menerobos penafsiran atau tradisi orang Farisi waktu itu. Berapa banyak tuh ajaran orang Farisi yang diterobos Yesus, penafsiran mereka yang diterobos Yesus. Orang Farisi tidak mau dekatin orang kusta kan? Tidak mau. Yesus dekatin. Orang Farisi kan tidak mau duduk sama pemungut cukai kan? Yesus dekati. Orang Farisi kan menolak anak-anak kecil datang sama dia kan, jangan dia mengganggu kan? Yesus mengundang anak-anak kecil. Yesus menerobos bagian itu. Kalau kita baca Matius pasal 5 itu ya, maka kalau kita lihat di sana itu Yesus merupakan terobosan Yesus yang radikal di sana. Alkitab LAI seringkali mencatat telah difirmankan kepadamu. Sebenarnya lebih tepatnya adalah seperti yang telah dikatakan kepadamu. Jangan ini, tetapi aku berkata. Dan ini adalah terobosan-terobosan radikal Yesus di dalam menghancurkan akan tradisi-tradisi Farisi yang tidak konservatif. Menghancurkan tradisi-tradisi Farisi yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Jadi Yesus itu dia konservatif di dalam prinsip-prinsip fundamental, prinsip-prinsip mendasar dari firman Tuhan. Tapi sekaligus dia itu radikal, berani membuat terobosan untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang lama yang salah. Jadi berani. Nah, John Stott mengajak kita gereja harusnya begitu. Kita harusnya konservatif terhadap ajaran-ajaran yang rasuli, terhadap doktrin-doktrin Kristen yang historis tadi disebutkan Dr. Elsa. Yang kita tahu bahwa doktrin-doktrin historis itu ketat sekali di dalam pengajaran reform. Di dalam doktrin, di dalam prinsip-prinsip Alkitab, kita harus konservatif. Tidak boleh berubah dari zaman ke zaman. Tetapi bicara tradisi gereja, kita harus radikal. Bukan berarti membuang semua tradisi, tidak ya. Radikal di sini artinya berani mengubah tradisi yang tidak lagi efektif di dalam gereja. Ya, itu radikal. Berani menerobos atau mengganti tradisi yang tidak lagi efektif di dalam penyampaian kebenaran. Ya, contoh masalah jenis ibadah ya. Dulu di GPMI kayaknya dulu pernah sempat tegang sebelum saya masuk itu sempat tegang masalah ibadahnya gimana, pakai band atau tidak pakai band, sehingga dia akan memutuskan kita buat aja yang pagi yang piano aja, sore yang band ya begitu ya. Seperti itulah ya. Ada yang mau baru, ada yang tidak boleh, ya pun harus dipertahankan ya. Ya untuk hal semacam ini kita harus berani berubah ya. Bukan berarti meninggalkan semua tradisi, tidak. Tapi kita harus mengadopsi apa-apa yang bisa menunjang akan prinsip yang tepat itu. Nah, saya pikir GPMI sudah terlepas di dalam masalah itu ya. Mana sih yang benar ibadahnya pakai piano atau pakai band? Mana sih alat musik yang benar? Piano atau band kita sudah selesai dengan isu itu. Yang paling bagus pakai him atau tidak him? Yang paling bagus tuh lagu yang Alkitabiah, titik, sudah. Mau him tidak him, yang penting Alkitabiah cukup, sudah. Kita selesai di situ. Nah, tapi kalau orang-orang konservatif, yang sangat konservatif, ya him saja, ya piano saja, nggak mau berubah, nggak mau meninggalkan tradisi yang lama yang tidak berprinsip. Ya itu saya pikir bukan sesuatu yang baik. Jadi kita gereja harus konservatif di dalam hal yang tidak boleh berubah. Kita harus radikal untuk sesuatu yang harus berubah. Nah, kita hidup di zaman, bukan berarti kita ikutin perkembangan zaman. Oh, gereja sekarang latarnya gelap, pakai lampu kelap-kelip, tidak seperti itu juga ya. Enggak, tapi kita tetap radikal yang tetap berdasarkan pada konservatif. Sehingga John Stott memberikan istilah yang bagus ya. Gereja harusnya menjadi radikal yang konservatif. Boleh radikal, tapi tetap konservatif begitu. Kalau radikal tanpa konservatif, kebablasan kita membuang semua prinsip yang baku begitu. Tapi kalau konservatif yang menolak radikal yang perlu berubah, maka itu juga bukan sesuatu yang baik. Nah, saya pikir gereja kita sih cukup untuk mengatakan bahwa kita ini
ada di track yang benar, kita radikal yang konservatif. Sedikit tambahan itu ya mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Musa. Jadi sudah ditambahkan, diperjelas oleh Musa. Berarti Yang kalau oh iya, lanjut kok. ya, saya mau tanya, jadi perbedaan antara teologi konservatif dengan teologi reform itu di mana? Atau sama atau bagaimana? Kalau tadi berbicara konservatif di dalam hal aturan-aturan gereja, tapi ini kan berbicara teologinya. Teologinya itu bagaimana pandangannya? Apakah ada perbedaan? Setahu saya sama ya, karena untuk mempertahankan ajaran-ajaran rasuli ya, doktrin historis dia pertahankan. Selama saya baca sih sama, tidak bertentangan dengan teologi reform. Hanya memang kurang tepat kalau dikatakan bahwa teologi konservatif ini semacam reformnya hilang lalu dibangkitkan lagi, tidak ya, tidak seperti itu. Kalau yang berbeda, kecuali rekan-rekan kalau pernah membaca literatur yang lain. Ya, karena dari tadi penjelasannya tuh bagus sekali, benar kan? Berarti ya ini penamaan saja, tapi sebenarnya apa yang dilakukan ya sesuai yang Alkitab itu juga ya. Kecuali terhadap tradisi-tradisi itu yang Musa katakan, kita hendaklah radikal tapi konservatif begitu. Iya, justru memang yang konservatif disoroti masalah kakunya itu sebenarnya. Kalau teologinya sih oke ya. Tapi masalah yang lainnya itu. Berarti ini lebih ke ya Musa ya, dinamika dalam bergereja kalau menurut saya. Kalau saya lihat sih berarti kalau teologi reform itu kan jelas dasarnya kembali ke Alkitab begitu kan. Tapi kalau seperti konservatif dan radikal ini dinamika perjalanan bergereja itu. Jadi mungkin di dalam diri orang itu berteologi reform tetapi memiliki pandangan konservatif atau radikal. Ya. Mungkin ada nyusup-nyusup sedikit lah doktrin teologi Arminian. Kalau saya lihat sih seperti itu di dalam diri kita gitu loh kalau saya perhatikan ya Musa ya. Iya, boleh dikatakan seperti itu, boleh disimpulkan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi teologi konservatif itu bukan dasar pengajaran ya, tapi lebih ke apa ya sifat dari pribadi orang itu sendiri. Mungkin dari ini kan menilai kan saya ini konservatif kah, mau tulen konservatif kah, atau saya tulen radikal, atau saya kombinasi keduanya. Jadi untuk mereview diri sendiri mungkin lebih ke situ kayaknya Musa ya. Iya, bisa seperti itu. Bisa dua-duanya juga, bicara teologinya juga, bicara kembali ke dinamika perkembangan orangnya ya. Bisa dua-duanya, betul. Iya. Ya, Musa, terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan atau tambahan? Bahasa radikal konservatif ini bisa juga mengatakan begini Musa, ada yang reform, radikalnya itu konservatifnya itu. Jadi misalkan nggak mau band, musik aja, piano aja. Nah itu kan radikal konservatif. Tergantung definisi radikalnya ya. Kalau radikalnya dipengerti seperti itu ya, tapi kan di sini John Stott mengartikan radikal itu dia menolak tradisi yang lama, dia mau terobosan yang baru gitu. Tergantung definisinya. Oh, berarti bicara kalau yang nggak mau berubah itu musiknya itu berarti radikal aja. Itu konservatif banget. Ya. Konservatif banget. Ya. Mungkin Musa saya juga mungkin ya kalau kulihat konservatif sama radikal kayak gereja kita kan itu konservatif radikal. Kayak mungkin kalau di gereja kita yang konservatif aja itu kayak di Gemim, kayak gereja-gereja benua, mungkin gitu ya. Mereka nggak mau menerima yang kayak kita gitu. Nah kalau pernah aku masuk gitu ya, tata acaranya mereka gitu-gitu sudah nggak boleh dirubah-rubah gitu. Apakah begitu Musa pemahamannya? Bisa, cuma yang namanya konservatif atau radikal kan seringkali tidak mutlak ke semua area. Ada yang konservatif di dalam liturginya saja. Ada yang konservatif di dalam alat musiknya saja. Tapi mungkin dia radikal di bagian yang lain.
Nah, gereja-gereja yang sampai hari ini menolak ban, ya bisa dikatakan bahwa mereka sangat konservatif di dalam alat tulis gereja, begitu. Padahal bagian itu kan tidak mutlak oleh Alkitab, ya tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan harus piano aja. Ya, kalau yang lain tidak boleh kan juga pernah ada seperti itu. Jadi konservatif maupun radikal itu memang tidak bisa dimutlakkan untuk segala aspek, tergantung aspek mana yang dia tekankan. Oke, Musa, thank you. Oke. Kak, ada lagi? Ada lagi? Iya kok. Ya, ini aja. Jadi ada contoh kan, ada singgung tentang okumene ya, contoh. Oh iya. Iya. Bagaimana nih pandangan kita sebagai orang reform, boleh nggak kita bergabung di suatu gereja okumene ya? Boleh kali, asal ndak yang radikal yang gimana ya Musa? Iya, jadi okumene ini juga merupakan satu isu ya. Selama mungkin kumpulnya sekedar semacam kerjasama di luar masalah doktrin, itu masih oke. Cuma okumene kan mengumpulkan semua gereja itu dari berbagai aliran, Pantekosta masuk, karismatik masuk, mungkin Katolik juga mungkin diajak kalau mereka mau. Dan dari yang mengharuskan bahasa roh sampai yang anti bahasa roh itu semua masuk di situ. Memang agak sulit ya untuk bisa artinya meleburkan diri dengan sepenuh hati masuk, itu pasti sulit sekali bagi kita. Sukar. Karena banyak meskipun bukan 4 pilar itu ya, tapi masih banyak ajaran-ajaran yang sangat berbeda. Sehingga untuk masuk sampai sepenuh hati kita agak sulit ya. Tapi untuk sekedar bersekutu, misalkan ada semacam kerjasama antar gereja, saya pikir masih bisa. Tapi untuk kemudian mengiyakan ajaran yang tidak kita pegang, itu kan namanya berkompromi nanti. Jadi kalau saya bilang ya, kalau gereja reform gabung di okumene, ya pasti tidak mungkin akan sepenuh hati. Karena kita tidak mungkin sepenuh hati dengan pengajaran-pengajaran ya yang jauh yang jauh dari sola scriptura itu, gitu. Tapi kalau sekedar kita diajak gabung di dalam urusan mungkin ada kerjasama apa ini itu yang baik, gitu ya, saya pikir masih kita tidak boleh juga terlalu eksklusif dalam bagian itu. Tapi kita masih tegas juga dalam pengajaran, tidak boleh juga kompromi. Iya, terima kasih Musa. Terima kasih Musa. Yang ingin bertanya atau menambahkan? Di chatnya. Oh di chat, oh ya, IDB. Oke. Sekedar info, GPMI dulu juga berdasarkan teologi Injili kemudian dirubah reform. Oh iya. Oh iya. Oke, terima kasih infonya. Jadi kita sebagai orang GPMI mesti yakin ya kita reform ya. Jangan ragu bahwa kita reform ya. Lalu mengatakan, tapi kan musiknya enggak reform, enggak ada musik reform itu enggak ada ya. Reform itu teologi ya, enggak ada musik reform ya. Juga enggak ada lagu reform, enggak ada ya. Jadi reform itu teologi yang dicirikan sebenarnya seperti kita bahas itu, kedaulatan Allah, kemuliaan Allah, tulip, hal semacam itu yang sudah ditekankan. Jadi bicara reform itu bicara teologinya, alirannya, arah teologinya, bukan hal yang lain. Loh, tapi kita kok masih selam, loh selam enggak selam itu bukan masalah reform ya. Kalau GPMI selam bukan berarti GPMI enggak reform, enggak ya. Jadi reform itu bicara teologinya, bukan hal-hal yang praktis. Jadi sebagai anggota GPMI kita mesti yakin gereja kita reform ya, enggak usah ragu untuk mengatakan bahwa kita reform. Mau tanya itu. Tanyanya ke Juanto Elsa dong. Ya soalnya musik teologi ini kalau Advent itu teologi apa Musa? Advent itu termasuk bidat ya. Nanti kita bahas di tahun depan itu Advent. Oh, tahun depannya ada ya? Ya, karena Advent itu pertama itu pendirinya itu sudah kacau itu ya. Si Ellen G. White kalau salah itu kacau sudah. Dan dia doktrin keselamatannya jelas keselamatan karena iman plus perbuatan. Jadi dalam kacamata reform mereka tergolong bidat. Nanti kita akan bahas bidat-bidat di tahun depan. Ya, terima kasih. Ditunggu tahun depan. Oke. Ada pertanyaan. Charles, siapa Charles? Berarti orang-orang Kristen yang benar ini
berarti harus berpihak pada dua hal tersebut ya. Terus bagaimana dong dengan orang Kristen yang memihak salah satu dari dua hal tadi? Yang radikal dan konservatif tadi ya. Seperti yang tadi Musa sudah katakan sih, maksudnya ya orang yang terlalu konservatif, maksudnya konservatif dalam hal praktis kan jadinya nggak mengikuti zaman kan. Itu kan seperti tadi Musa sudah kasih contoh tentang maksudnya saat ini nih ya musik band itu zaman sudah maju, band sudah masuk, terus gereja menolak. Secara praktis kan mereka menolak konservatif. Berarti ya menurut saya sih kalau orang yang hanya memegang konservatif itu saja mati-matian dan tidak radikal dalam hal itu ya berarti dia tidak menjawab kebutuhan zaman sih. Dan kalau orang terlalu radikal meninggalkan pengajaran yang benar berarti dia sudah melenceng seperti yang tadi Musa katakan itu sih. Ya seperti itu. Sepertinya tadi yang Musa bilang. Jadi orang yang memihak salah satu ya jadinya ya itu kalau dia terlalu konservatif dia tidak menjawab kebutuhan zaman. Sedangkan gereja kan juga harus hadir di zaman kan. Nggak mungkin terus ikutin zaman jemaat mula-mula kan. Jadi maka dia harus radikal dalam hal praktis. Tetapi tidak boleh meninggalkan kebenaran yang konservatif tadi, yang nilai-nilai dasar-dasar doktrinnya. Begitu. Apakah benar? Gimana? Musa? Ya, tepat sudah, Zeta. Oke, sama-sama. Oke. Apakah ada lagi? Jika sudah tidak ada, berarti ini adalah akhir dari pembahasan kita tentang teologi kontemporer. Biarlah apa yang sudah kita bahas selama 1 bulan ini bisa menjadi pandangan ya buat kita bahwa seperti yang tadi di kesimpulan saya, Tuhan selalu ada di dalam setiap zaman. Oke, tidak ada tambahan atau pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendengar lagi kebenaran yang Tuhan ungkapkan kepada setiap kami. Biarlah ini boleh menjadi arahan, pedoman juga dalam kami melihat apa yang sedang terjadi di dalam dunia saat ini. Dan biarlah kami boleh memiliki kepekaan Tuhan untuk bisa membedakan mana yang berkenan di hadirat Tuhan dan mana yang bukan. Mana pengajaran yang baik dan mana yang salah. Tuhan berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.